Pria yang akan kita bahas kali ini telah mengubah sejarah sepak bola. Sebelum menjadi pelatih, dia adalah seorang pemain yang hebat. Guardiola adalah perpanjangan tangan dari Johan Cruyff di lapangan. Kecerdasan dan visi permainannya unik. Dia mampu membuat operan presisi yang jarang dilakukan oleh pemain lain. Guardiola adalah konduktor sejati The Dream Team Barcelona pada medio tahun 1990-an. Bersama dengan pelatih sekaligus sahabat dekatnya, Cruyff, mereka menyulap Blaugrana menjadi klub paling hebat di masanya. Lupakan sejenak masalah kalian, karena hari ini kita akan bertemu dengan pemain jenius asal Katalan, seorang pesepak bola yang tidak hanya hebat, tetapi juga mampu memberikan rasa aman bagi klub manapun yang ia bela. Mari simak kisahnya. Mempunyai nama lengkap Josep Guardiola Sala. Ia lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di San Pedro, Spanyol. Sejak kecil, dia merupakan penggemar berat Barcelona. Bersama ayahnya, dia tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun ketika El Barça bertanding. Di sisi lain, dia sangat menyukai sepak bola, sehingga pada usia 6 tahun, dia mulai bermain di Akademi Muda Gimnastik Maresa. Dia tetap di sana hingga usia 13 tahun, di mana berkat kecerdasan dan visi permainannya, Barcelona kemudian datang untuk mengontraknya. Di La Masia, ia langsung berhasil menunjukkan potensi terbaiknya. Guardiola adalah seorang gelandang dengan kepemimpinan dan visi permainan yang luar biasa. Meskipun secara fisik, dia tidak terlalu kuat, namun dia selalu bekerja keras untuk membuat dirinya layak berada di La Masia. Mimpinya jelas, suatu hari ia ingin menembus di tim utama Barcelona. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba pada 16 Desember 1990 dalam pertandingan melawan Cadiz. Saat usianya genap berumur 19 tahun, Johan Cruyff memberinya kesempatan untuk bermain. Kelebihannya dalam membaca permainan terhubung erat dengan filosofi sepak bola yang diterapkan oleh Cruyff. Hal ini membuat pelatih asal Belanda tersebut sejak saat itu sering memberinya kesempatan bermain. Satu musim kemudian, Guardiola dan Barcelona akan menaklukkan Spanyol dan juga Eropa dengan berhasil memenangkan gelar Liga dan juga gelar Liga Champion. Di final mereka berhasil menaklukkan perlawanan sengit tim asal Italia, Sampdoria, berkat gol kemenangan yang dicetak oleh Ronald Koeman. Guardiola benar-benar menyentuh langit prestasinya pada usia 20 tahun, karena ia telah mewujudkan mimpinya dengan gelar Liga Champion yang berhasil diraihnya. Setelah musim yang gemilang tersebut, Vicente Meira, pelatih timnas Olimpiade Spanyol, kemudian memanggilnya untuk bermain di ajang Olimpiade yang diadakan di Barcelona. Di sana dia akan bergabung dengan pemain lain seperti Luis Enrique dan Kiko Narváez. Dia sekali lagi dapat menampilkan performa yang mengesankan di turnamen tersebut. Pada saat itu, Spanyol belum pernah memenangkan medali emas Olimpiade dalam cabang sepak bola. Tetapi setelah mengalahkan Polandia dengan skor 3-2 di partai final, Spanyol pada akhirnya bisa meraih medali emas Olimpiade yang pertama bagi mereka. Kegembiraannya tidak berhenti sampai di situ, karena pada tahun itu, Guardiola juga dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Eropa. Setelah musim yang mengesankan, Guardiola akan memainkan musim ketiganya bersama Barca. Berkat penampilannya yang terus meningkat, ia kembali bisa mempersembahkan gelar Liga untuk timnya. Pada tahun 1993, dominasi Barcelona masih terus berlanjut, karena pada musim itu, mereka kembali bisa mengamankan gelar Liga yang menjadi gelar keempat secara beruntun. Meskipun Barcelona mampu mendominasi Spanyol dan bisa memenangkan hampir segalanya di sana, namun nasib buruk kini mulai datang. Pada musim itu, mereka mengalami kegagalan paling memalukan di final Liga Champions.
saat dikalahkan oleh AC Milan yang dilatih oleh Fabio Capello. Sebenarnya Barca datang ke final tersebut sebagai favorit juara, tetapi kenyataannya justru berbeda. Rossoneri berhasil mengalahkan mereka dengan skor telak 4-0. Kekalahan ini menandai akhir dari sebuah era gemilang bagi klub asal Katalan tersebut. Setelah musim yang pahit itu, pada tahun 1994, Guardiola akan bermain di Piala Dunia pertamanya bersama dengan Spanyol yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Di bawah asuhan pelatih Clemente, Spanyol memiliki potensi yang besar untuk menjadi juara. Setelah finish sebagai runner-up grup di belakang Jerman dan berhasil mengalahkan Swiss di babak 16 besar, La Roja melaju ke perempat final untuk bertemu dengan Italia yang dikomandoi oleh Roberto Baggio. Namun sayangnya, Spanyol harus mengakui keunggulan Italia dengan skor tipis 2-1, sehingga Guardiola harus pulang lebih awal dari turnamen tersebut. Setelah kegagalan di Piala Dunia itu, pada musim 1995, Guardiola menjalani musim yang berat di Barcelona. Dominasi mereka di Liga Spanyol mulai runtuh, dan tahun itu mereka tidak bisa memenangkan gelar apapun. Akibatnya Cruyff dipecat dan digantikan oleh Bobby Robson. Meski Guardiola tidak menyukai keputusan tersebut, ia masih mampu menunjukkan permainan terbaiknya dengan beberapa gelar yang bisa ia persembahkan seperti Piala Winner Eropa. Sepeninggal Cruyff, Guardiola yang sekarang sudah menjadi kapten klub justru memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan manajemen Blaugrana. Ia bahkan sempat ingin meninggalkan klub tersebut di akhir kompetisi. Pada musim 1997, Guardiola mengalami cedera hamstring yang membatasi partisipasinya dalam memperkuat timnya. Selain itu, munculnya Xavi Hernandez juga telah mengurangi perannya di Barcelona. Musim demi musim, dia semakin jarang dimainkan. Guardiola kini kalah bersaing dengan pemain yang lebih muda. Memang secara teknis, kini level permainannya juga sudah mulai menurun drastis. Meski begitu, pada tahun 1999, dia masih bisa mempersembahkan gelar liga terakhir untuk klub yang dicintainya. Merasa sudah tidak mampu bermain di level sepak bola tertinggi, pada bulan Juli tahun 2001, Guardiola akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Barcelona saat usianya genap 30 tahun. Selama 10 musim membela panji kebesaran Blaugrana, Guardiola berkontribusi dalam meraih 16 gelar, memberikan 99 assist dengan berhasil mencetak 6 gol. Selepas meninggalkan Catalonia, Guardiola kemudian memutuskan untuk pindah ke Liga Italia guna bergabung bersama Brescia. Di sana dia akan bermain bersama Roberto Baggio yang merupakan teman baiknya. Sesampainya di sana, segalanya tampak berjalan dengan baik. Tetapi pada tanggal 21 Oktober, dia dinyatakan positif doping. Akibatnya, dia diskor selama 4 bulan dan dikenai denda. Setelah menyelesaikan masa skorsingnya, Guardiola tetap bisa mempertahankan performa bagusnya, yang kemudian menarik minat AS Roma untuk merekrutnya. Namun dengan serigala ibu kota, dia hanya bisa bermain di 8 pertandingan saja. Pelatih Fabio Capello tidak terlalu suka dengan gaya bermainnya, sehingga Guardiola akhirnya memutuskan untuk kembali ke Brescia setahun kemudian. Di periode keduanya bersama Brescia, dia kembali mendapatkan tempat yang seharusnya, berduet kembali dengan Baggio dan beberapa pemain menjanjikan lainnya seperti Pirlo dan Luca Toni. Dia berhasil membawa timnya menjadi klub yang diperhitungkan di Serie A. Setelah mencapai target bersama Brescia, Guardiola kemudian memutuskan untuk meninggalkan Italia untuk bermain bersama Al Ahly di Liga Qatar. Di sana dia bermain selama 2 musim, di mana ia akan berkompetisi dengan pemain lain dari generasinya, seperti Batistuta, Canigia dan Fernando Hierro yang terlebih dahulu berkarir di sana. Pada tahun 2005, dia pergi melanjutkan petualangannya ke Meksiko sebelum memutuskan untuk pensiun untuk bergabung dengan klub Sinaloa.
Di sana dia tampil dalam 10 pertandingan dengan bisa mencetak 1 gol. Setelah musim tersebut pada usia 35 tahun, Guardiola memutuskan untuk mengakhiri karir sepak bolanya guna memulai karir kepelatihannya yang fenomenal. Namun itu adalah cerita yang berbeda yang akan kami bahas di kesempatan mendatang. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain yang satu ini? Momen apa yang Anda ingat saat Guardiola masih bermain? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Joe dan sampai jumpa di video selanjutnya.